ini memuji Engkau, Engkau Allah yang kudus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas segala hidup kami. Terima kasih buat hari-hari yang boleh kami lalui bersama dengan-Mu. Dan terima kasih juga buat hari ini, buat waktu untuk mendengarkan bagian daripada firman. Kuduskan kami semuanya, biar firman-Mu ini menjadi kekuatan yang boleh menopang, menolong kami dalam segala hal dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, ampuni dosa salah kami. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Yang percaya katakan, amin. Oke, baik. Shalom. Ya, buat teman-teman yang ada di ruangan ini dan juga saudara-saudara yang ada di di Zoom meeting. Ya, mari kita belajar dari satu firman Tuhan. Kita membaca Keluaran pasal 14. Ya, mari kita lihat ayat 14. Ya, Keluaran 14 ayat 14. Kalau saudara-saudara sudah mendapat, mari kita membaca ayat ini. Sekali lagi, Keluaran 14 ayat yang ke-14. Firman Tuhan demikian, kita baca sama-sama. 3 ya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan, ya, ini ayat yang disampaikan oleh Musa, ya, Musa kepada Israel di tengah-tengah situasi yang sangat krodit, ya, situasi yang di mana mereka sangat terjepit sekali, ya, bahkan mereka dalam sebuah ketakutan, ya, karena kalau sudah melihat di dalam ayat yang ke-10, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu ini dia, sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ini kalimat yang bagus. Kalau orang kita dalam situasi yang sangat terjepit, yang kita lakukan hanya satu, kita berseru-seru kepada Tuhan. Dan saya rasa sampai di sini Israel itu tidak ada masalah. Karena memang mereka sedang berdoa. Tetapi yang menjadi masalah, saudara, ternyata kata berseru-seru itu bukanlah sesuatu yang tulus yang mereka ungkapkan kepada Tuhan. Ya, jadi mereka berseru-serunya mau sesuatu yang instan. Jadi begitu berseru, ada jalan, ada pertolongan. Tetapi realitanya tidak seperti itu. Karena dikatakan dalam ayat yang ke-11, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Berseru, tapi mengeluh. Ya kan? Itulah orang Israel. Itu ciri khasnya. Mereka berseru, tetapi mengeluh juga. Dalam arti saudara, mereka tidak pernah siap menghadapi sebuah atau suatu situasi yang sangat krodit itu. Mereka nggak bisa dengan tenang menghadapinya. Padahal di dalam ayat 14 itu, Musa menguatkan dengan kata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi dalam situasi yang sangat, ya tadi yang saya bilang, yang sangat krodit itu, kalau seruan kita kepada Tuhan itu adalah seruan yang hanya sebatas berseru, tetapi tidak melihat tangan Tuhan yang bekerja untuk kita, saudara, itu akan menjadi sukar bagi kita. Karena pada akhirnya yang muncul adalah keluhan demi keluhan. Makanya dikatakan dalam ayat yang ke-11, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Ya, ini satu keluhannya. Yang kedua, apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Dia bertanya lagi, kenapa bawa kami keluar dari Mesir? Ya, yang pertama tadi katakan, apakah kurang kuburannya? Sehingga kamu membawa kami keluar dari Mesir. Dan sekarang, apa tujuannya? Kenapa harus keluar dari Mesir? Lalu, lihat lagi ayat 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir.
Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Nongol mentalitas budaknya. Ya enggak, saudara? Orang yang punya mentalitas budak itu, saudara, paling nggak bisa diganggu rasa nyamannya. Rasa amannya itu nggak bisa diganggu. Pada waktu rasa aman, rasa nyamannya itu terganggu, maka dia akan kembali kepada masa lalu. Makanya dikatakan, mendingan jadi babu daripada katanya jadi umat Tuhan, tapi kondisinya bagaimana? Kondisinya kepepet. Ini orang Kristen, kita orang Kristen seringkali seperti itu, saudara. Mentalitas budaknya itu selalu nongol. Ya enggak? Langsung mengeluh. Ngapain kuliah di STT ini? Banyak STT yang bagus. Ya pergi aja ke STT yang bagus. Ya kan? Ngapain kuliah di STT ini? Toh juga ikatan dinas membuat susah semuanya. Ya sudah, cari aja STT yang nggak ada ikatan dinasnya. Oke? Ya, ngapain nulis skripsi? Ya enggak? Judulnya ditolak-tolak melulu. Ya udah, tulis saja judul yang saudara tahu. Ya enggak, saudara? Mentalitas budaknya. Orang itu kadang-kadang tahan tersiksa. Ya, jadi babu pun nggak apa-apa. Yang penting jangan ada ketakutan di dalamnya. Gitu kan, saudara? Makanya orang itu sukar sekali keluar dari mana? Dari lingkaran hidup yang mengikatnya. Ya enggak? Kadang-kadang saudara pacaran contohnya, udah digebukin sama pacarnya. Udah merah, dibikin visum dokternya, saudara mungkin. Ya kan? Laki-laki itu udah harus ditangkap polisi. Tapi demi cinta, biarlah aku menderita. Karena kalau yang lain sama aja semua laki-laki, siapa bilang? Ya kan? Enggak sama laki-laki. Iya. Iya. Jadi kita bisa lihat di sini, saudara, bahwa kadang-kadang kita terikat dengan lingkaran mentalitas budak kita. Kita menganggap masa lalu itu jauh lebih nyaman bagi kita pada waktu kita melangkah ke era yang baru, dan kita menganggap era yang baru itu sesuatu yang yang tidak bisa membuat kita tenang, tidur, ya kan? Kenapa? Di padang gurun kan, dikit-dikit lari, dikit-dikit lebar. Ada Firaun. Udah tenang dikit, Firaun, katanya gitu. Ketakutan sendiri, Ustaz. Lalu apalagi yang dikatakan di dalam ayat yang sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang. Oh iya, lebih bagus jadi babu, matinya tenang, daripada umat Tuhan kredit terus hidupnya. Ya. Mendingan jadi penjahat, hidup di dalam dunia aman, makan dengan enak. Katanya mahasiswa teologi, hamba Tuhan, makan aja harus berdoa, Pak. Harus berseru-seru kepada Tuhan dulu. Baru nongol ayam yang enak. Kalau nggak berseru-seru, Pak, nggak ganti menunya. Menunya itu ya itu tadi. Ya kan? Telur, tahu, tempe, dan terakhir tatang panjang. Ya kan, saudara ya? Ya, itu terus silih berganti. Sekarang udah ganti lagi menunya, sawi putih. Ya kan? Bikin banyak-banyak kuahnya. Ya, perbanyak nasinya. Kapan berubahnya, Pak? Gitu kan, saudara? Kapan berubahnya? Tadi saya ketemu dengan seseorang. Ya, saya tahu dia aman di tempat itu. Saya tahu dia aman di tempat itu. Tapi dia bilang sama saya begini, Pak, boleh nggak saya keluar dari sini, Pak? Kenapa keluar? Saya bilang, saya mau mencari tempat yang lebih bagus, yang saya bisa lebih baik lagi pelayanannya. Saya dalam hati saya, gimana lebih baiknya pelayananmu sih? Ya, ngelihat kamu aja saya tahu keterbatasanmu bagaimana. Oke, kalau kamu merasa siap untuk keluar, silahkan keluar. Dan nanti kalau kamu keluar dari situ, beritahu saya supaya saya ganti dengan orang yang lain. Apa yang mau kita katakan? Kadang-kadang ada orang yang udah nyaman, tapi kadang-kadang dia bilang, oh aku nggak berkembang loh. Loh, berkembangnya itu gimana? Mau berkembang mahasiswa itu berkembangnya gimana? Kalau keluar dari situ tiba-tiba jadi pengkhotbah KKR di mana-mana. Oh haleluya, haleluya, oh haleluya, saudara. Khotbah aja kagak bisa. Ya kan?
Atau keluar dari situ saudara, lalu dia tumpang tangan sama orang-orang sembuh, bebas semua gitu. Enggak juga. Makanya orang itu, hamba Tuhan itu, kita itu jangan banyak keluhannya. Yang harus dilakukan adalah nikmatilah proses Tuhan itu dari waktu ke waktu. Ya kan? Dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari bulan ke bulan. Sampai kita menjadi sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Benar enggak? Ya, kita perlu itu saudara. Karena kalau tidak seperti itu, yang paling banyak muncul adalah keluhan. Kalau orang Batak bilang, ya kalau dia udah kerja, dia selalu bilang, ya sampai kapan hidup ini kayak gini katanya. Nanti bergerak dikit lagi, aduh. Kalau di kampung itu kan kayak gitu kan, ya enggak? Ya apa itu? Gulamo lagi katanya gitu. Tahu gulamo? Gulamo itu ikan asin. Itu udah syukur. Kadang-kadang gulamo itu kepala ikan asin yang dikasih cabai, diketok-ketok kayak gitu makan dia. Tapi kalau di kampung itu makan kayak gitu bahagia sekali saya saudara. Karena itu mantap. Apalagi kalau cabainya dikasih andaliman kayak gitu mantap. Nggak perlu saya bilang amongo ya mang. Saya akan bersyukur untuk menikmati itu saudara. Ya kan? Nah, makanya saudara, satu-satunya caranya Musa mengatasi kredit ini adalah kembali kepada Tuhan yang memerintahkan mereka keluar dari mana? Dari Mesir. Coba lihat nih. Pasal 13 contohnya. Ya kan? Sebenarnya bangsa ini kurang sadar aja. Ya coba lihat pasal 13. Dari ayat yang ke 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Apa kurangnya Tuhan? Cuman lihat Mesir, cuman lihat Firaun aja, lupa Tuhan yang sedang berjalan. Lupa tiang awan dan tiang api. Karena apa? Ngelihat Firaun itu seperti raksasa yang gede. Oh, bakalan mati nih katanya gitu suara. Bakalan habis nih katanya. Padahal sebenarnya apa habis? Gak usah khawatir. Karena Tuhan yang bilang di sini kan, Tuhan berjalan di depan mereka lalu ada 21 dengan tidak 22 sorry. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api itu pada waktu malam di depan bangsa ini. Makanya Musa pegang janji itu. Musa tahu hal itu yang terjadi, makanya Musa berkata kepada mereka dalam ayat 13 pasal 14 itu. Ya, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Satu, janganlah takut. Ini perlu saudara. Untuk menghilangkan semua keluhan kekecewaanmu itu, kata-kata yang paling pas dan cocok buat kita adalah, kalau Anda masih punya roh Tuhan dalam hatimu, kata-kata yang paling tepat itu adalah, janganlah takut. Amin. Amin. Saya kemarin bersaksi di Pemuritan. Mereka kaget dengan saya. Kita bersaksi banyak. Ya, kita lagi belajar tentang spiritualitas Elia. Lalu saya bersaksi kepada mereka. Mereka kaget luar biasa dengar saya. Saya bilang gini, selama 2 tahun corona, tak sekalipun saya beli beras. Saya beli beras baru minggu lalu. Karena istri saya bilang beras itu udah habis. Lalu saya berpikir, oh iya ya, sudah selesai mana? Sudah selesai padang gurun. Saatnya masuk ke tanah, kembali ke tanah Kanaan lagi. Dan di situ perlu apa? Kerja keras. Saudara, kalau kita mengeluh, takut dalam hidup ini, oh mungkin bayangin aja, saudara, saya nggak bisa cerita. Ya, saya pengkhotbah yang khotbah di mana-mana. Tapi semua khotbah itu dibredel, ditutup karena COVID. Dari mana? Ya itu tadi. Beras, nggak habis-habis. Saya pernah berbagi ke Ibu Rina supaya dibagi kemana? Ke orang-orang jemaat yang miskin. Saya pernah berbagi juga ke beberapa teman.
berbagi ke tetangga-tetangga yang ada. Saudara, saya kasih tahu sama saudara bahwa di saat-saat yang sangat kredit seperti itu, itulah cara Tuhan memelihara. 2 tahun nggak habis loh berasnya. Baru habis kemarin, minggu lalu saya pergi ke ke Ayon. Ya, saya pergi ke Ayon, saya baru beli beras itu 10 kilo. Itu yang pertama kali. 5 kilo, 5 kilo. Baru Januari 2022 saya beli beras. Dari mulai muncul apa? COVID. Jadi benar apa yang dikatakan Musa, jangan takut. Ya nggak saudara? Ya, udah pakai masker, takut lagi saudara. Ya, masker tebal-tebal. Saya nggak bisa membayangkan itu. Ya, saking ketakutannya nggak bisa bernapas lama-kelamaan. Ya kan, udah takut fisiknya kekurangan saudara, tiba-tiba masker tebal lagi. Yang ada apa? Nggak bisa bernapas. Habis dia. Lalu lihat lagi dikatakan di sana, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini kepadamu. Hari ini, bukan besok. Ya kan? Firaun itu ada di situ. Tapi hari ini Tuhan selesaikan tuh Firaun. Jadi itu yang namanya Tuhan berperang. Kalau kita mau Tuhan berperang kepada kita, saudara, singkirkan semua rasa takut itu dengan kata, pegang kata-kata kuncinya, jangan takut. Jangan takut itu artinya apa? Percaya sama dia. Amin. Amin. Iya. Saya kadang-kadang salut juga. Sekalipun kadang-kadang Ibu Rina protes juga ya. Ya, saya salut dengan mahasiswa itu. Dengan jawabannya saya agak tertawa sedikit, tapi semoga itu kata-kata iman juga. Ya. Kok dibayar cuma segini kata Ibu Rina? Ya Bu, bertahap katanya gitu saudara. Itu kata-kata hebat tuh saudara, bertahap. Ya, tuh saya yakin ada orang kuat di belakangnya yang akan menyelesaikan persoalannya. Tapi ya orang keuangan kan melihat realita, kapan bertahapnya. Nah, itulah yang harus dibuktikan tuh. Dengan apa? Dengan kata percaya kita. Ya, harus bilang sama Tuhan, Tuhan udah lama ini Tuhan. Bergumul, semua udah bayar Tuhan, saya belum bayar Tuhan. Nah, itu dia. Harus gitu. Jangan juga bertahap diam-diam. Karena itu nanti yang dikeluhkan oleh Tuhan di sana ya. Dalam ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang saya supaya mereka berangkat. Jadi orang yang nggak takut itu saudara berani melangkah. Ya nggak? Orang yang nggak takut itu dan membiarkan Tuhan berperan dalam hidupnya itu adalah berani melangkah. Jelas? Jadi jangan diam-diam aja. Ya, kita harus berani melangkah. Kita nggak punya kekuatan. Orang mungkin mentertawakan kita di ujung sana. Nggak beres ininya, nggak beres itu. Nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting berani melangkah dan siap membenahi. Itu kata kuncinya saudara. Dan siap membenahi. Itulah sebuah kekuatan. Ya kan? Kalau orang dunia, udahlah tutup aja. Nggak bisa lagi. Saudara jangan bilang tutup. Harus berani melangkah. Dan siap membenahi. Lalu apalagi saudara yang dikatakan oleh Musa di sana? Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Itu kelihatan nanti pada waktu mereka menyeberang di laut Teberauit. Memang benar. Kamu nggak akan lihat. Itulah perkataan yang meyakini bahwa Tuhan itu apa? Berperang buat kita. Ya kan? Jadi kalau Tuhan mau berperang buat kita, saudara, jangan takut. Satu. Yang kedua apa lagi? Selain jangan takut, dikatakan yang berikutnya adalah, yang kedua dikatakan di sana, berdirilah, ya, tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Artinya apa? Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Jadi jangan takut, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, musuhmu itu akan diselesaikan Tuhan. Persoalanmu itu Tuhan yang akan menyelesaikan. Amin, saudara. Ya, persoalanmu itu, persoalanku itu hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Dan memang benar. Coba baca nanti di rumah dari ayat 15 sampai dengan ayat 31 dalam narasi itu. Kira-kira ada usahanya orang Israel enggak? Enggak.
Hanya Tuhan bilang, ayo pukul, kata Tuhan. Pukul. Katakan kepada bangsa itu, jalan, jalan. Kejar, ketakutan lagi saudara. Tapi Tuhan membuat semuanya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bayangin, hanya Israel kan yang jalan tebingnya di sini air, tebingnya di sini air. Tapi airnya nggak menyentuh mereka. Siapa yang bikin? Tuhan yang berperang. Maka benar ayat 14 itu. Ya kan? Benar ayat 14 itu saudara. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan menengai. Diam saja. Orang Jawa bilang menang. Menang itu artinya diam saja. Ya, kamu akan diam saja. Tuhan yang berperang buat kamu katanya. Wah ini saudara, kalau Anda membuat satu visualisasi, ya, Anda visualkan cerita ini kalau Anda guru sekolah minggu, ini cerita yang hebat nih saudara. Apalagi kalau Anda bisa menggambar air yang gede dibagi jadi dua, lalu ada bangsa yang jalan kejar-kejaran di sana. Ya, Israel lolos, Tuhan tutup semua. Derah. Firaun mati nggak? Mati. Semua pasukannya mati nggak? Mati. Pejalan kaki dikejar oleh kereta yang berkuda yang sangat kuat seperti itu. Tuhan tenggelamkan di Teberau. Makanya kata jangan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Yang ketiga itu saudara, ya itu menyatakan, menguatkan kepada kita bahwa persoalan kita itu hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan. Tidak ada yang lain. Ayo, saudara mau ini kita lihat kondisi kita ya. Coba lihat hidupmu. Sebagai mahasiswa bayar kos setiap bulan berapa? Ya, makan setiap hari berapa? Beli pulsa berapa? Tapi kira-kira Anda pernah kekurangan enggak? Ada aja kan tangan Tuhan. Kadang-kadang kita tidak mensyukuri tangan Tuhan ini. Kadang-kadang kita terlalu arogan. Karena kita selalu menganggap pasti saya akan dibantu sama dia. Salah, itu pikiran yang salah dalam benak kita. Seharusnya kita harus selalu berpikir, ada jalannya Tuhan buat saya. Ada perpanjangan tangannya Tuhan buat saya. Ya kan? Sebelum saya khotbah tadi, saya tadi pergi, rekening BCA saya yang 065 udah nggak ada. Habis, udah kosong. Tinggal 2000 sekian. Saya juga kaget, kok bisa 2000 sekian ya gitu. Kemana aja, lalu saya buka mutasinya. Oh iya ya, saya udah keluarin untuk ini gitu. Tapi tadi saudara tiba-tiba, saya lagi makan, ya tiba-tiba ada masuk WhatsApp. Pak Pen, nomor rekeningnya ini ya Pak Pen, katanya gitu. Oh iya Bu, gitu. Ya saya kirim perpuluhan Pak Pen ya, katanya gitu. Itu orang yang pernah saya nikahkan. Minta tolong dinikahkan. Tapi saudara, dalam situasi kredit, saya udah beberapa kali dia mengirim perpuluhannya. Dalam situasi kredit loh. Saya dan saya nggak pernah terbayang orang itu. Ya, yang saya terbayang itu selalu Ibu Rina kalau saya susah. Gerakanlah hatinya Tuhan untuk mentransfer. Tapi ternyata dia seperti Firaun juga yang dikeraskan Tuhan hatinya dan tidak ditransfer juga, saudara. Ya kan? Ya, coba lihat itu di dalam ayat berapa itu? Ya, kadang-kadang seperti itu. Jadi kita berharap kepada manusia. Di ayat yang ke-4, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan, lalu mereka berbuat demikian. Jadi kadang-kadang kalau kita berharap sama orang yang punya uang, Tuhan akan keraskan hatinya, nggak ngasih kita. Amin. Amin. Kalau Jainal bilang, oh Papa Mama pasti transfer, Tuhan keraskan hatinya nggak transfer. Karena hamba Tuhan itu apa? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, apa yang nggak pernah kita dengar, semuanya Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Kalau Ibu Rina transfer gaji kita udah biasa nggak? Biasa. Tapi kalau ada orang-orang khusus yang kita nggak ngerti, saudara, lalu memberkati kita,
Nah itu tadi itu, Tuhan yang berperang buat kita. Tuhan yang mau menyelesaikan persoalan. Jadi berhentilah pakai hitungan-hitungan matematika dalam mengikut Tuhan. Amin. Amin. Jangan pakai hitungan matematika. Jadi jangan tanggung kata aminnya. Ya. Karena kalau pakai hitungan matematika, ada abangku tiap hari akan transfer katanya gitu. Oh Tuhan bisa keraskan hatinya. Nggak transfer. Mahasiswa itu kan kayak gitu kan. Iya. Si baju kuning bilang, papa mama bisa transfer, kata si baju kuning. Nggak ditransfer. Kenapa? Tuhan bisa mengeraskan hati, saudara. Ya. Supaya apa? Supaya kita itu tidak lagi bergantung kepada siapa? Bergantung kepada manusia. Kenapa Firaun itu dikeraskan hatinya oleh Tuhan? Supaya apa? Supaya Israel itu bergerak bersama dengan Tuhan. Begitu kan? Makanya Tuhan biarkan. Udahlah nggak apa-apa. Makanya kan selalu Firaun ada di belakang, Firaun katanya gitu. Aku terus. Ya, besok-besok Jeffrey bisa mikir, besok seminar proposal uang belum dibayar. Tiba-tiba, uang kuliah. Apalagi kalau di grup bilang update. Nah, itu saudara. Update itu sesuatu yang mengerikan kalau di grup kan saudara ya. Update uang kuliah gitu ya kan. Padahal update itu hanya mau ngasih tahu yang ini udah bayar loh gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita belum bayar, lalu diupdate kayak gitu, kira-kira bagaimana perasaan saudara? Enggak ada senang. Kita ya hanya orang yang nggak punya perasaan aja itu nggak gelisah. Masa bodoh dah. Mau update aja Burina, update terus katanya gitu. Ya, suatu ketika akan jawab gitu, update terus katanya gitu. Iya. Tapi saudara, itulah baiknya Tuhan buat kita. Bahwa Tuhan itu selalu tepat pada, makanya pegang ayat yang tadi, Keluaran 14, ayat yang ke-14 itu. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bagaimana caranya yang terjadi? Satu, jangan takut. Yang kedua apa? Percaya kepada Tuhan. Percayakan sama Tuhan. Yang ketiga apa? Tuhan akan menyelesaikan masalah kita dengan caranya Dia. Bukan dengan caramu, dengan caranya Dia. Makanya saya sedikit lagi tadi, isi lagi rekening saya. Puji Tuhan. Kadang-kadang Tuhan tahu juga loh. Minggu ini kamu gak ada duit, nak katanya gitu. Tiba-tiba kemarin anak saya bilang gini, Pak, aku PJJ lagi, Pak. Loh, kok PJJ? Saya bilang gitu. Ya, iya Pak. Soalnya ada kelas 12 yang kena. Jadi SMA 31 PJJ. Hati saya bilang, PJJ lagi. Saya bilang, syukur Tuhan, terima kasih. Engkau tahu aku gak punya uang Tuhan. Jadi PJJ dia. Kalau di rumah kan gak perlu uang, saudara. Ya kan? Kalau di sekolah perlu uang nggak? Perlu uang. Tapi Tuhan tahu. Bukan berarti saya mensyukuri. Ada yang kena COVID, bukan, saudara. Tapi caranya Tuhan itu tepat. Dan saya belajar di situ. Amin. Kadang-kadang hati ini, tadi saya bilang hati ini kadang-kadang, kenapa ya terlalu banyak gelisahnya terakhir-terakhir ini gitu. Ya, lalu saya bilang, kayaknya Bu Rina, saya mau izin dulu ini kayaknya beberapa hari, saya mau pergi ke gua doa saya bilang gitu. Ya, pengen pergi ke gua doa yang ada di STT berita hidup itu. Ya, pengen berdoa di situ. Ya, kenapa? Terlalu banyak kegelisahan yang kadang-kadang kita nggak bisa nyaman, nggak bisa tenang menghadapi hidup ini. Kadang-kadang kehabisan ide, kehabisan akal, saudara. Ya kan? Kehabisan akal. Tapi ayat ini menguatkan kita. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Amin. Percaya kepada Dia? Mari imani kata-kata ini. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Kita baca sama-sama 3 ya. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Mari berdoa. Kami menyerahkan semua kekhawatiran dan ketakutan kami kepadamu ya Tuhan. Karena hari ini firman-Mu menjelaskan kepada kami. Bahwa Engkau yang akan berperang untuk kami. Dan kami akan diam saja. Dan tolonglah kami supaya kami tidak sekedar hanya diam saja. Tapi kami paham bagaimana membangun relasi kami dengan Tuhan. Dengan tidak takut, dengan percaya kepadamu, dan juga dengan menyerahkan semua persoalan itu supaya Tuhan yang menyelesaikannya. Berperanglah bagi kami
di tengah-tengah relasi percaya kami kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan mengerjakan sesuatu yang akbar buat kami. Supaya hidup kami ini menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan, yang dikuatkan oleh Tuhan, sehingga hati dan pikiran kami senantiasa terarah kepada-Mu. Terima kasih buat firman-Mu, dan terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan kepada kami, kepada hamba yang berbicara dan saudara-saudara hamba yang mendengarkan firman ini. Biarlah kami semuanya dikuatkan oleh Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Saya kembalikan.